Sobat Donghua, Tara Tatara, Mahapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. Melihat Guman dengan kasihan, Chu Xingyun mengasihani dia, tetapi semua ini benar. Metode Chu Xingyun untuk membuka langit adalah pertarungan roh raksasa. Dalam fragmen prajurit kaisar, hanya butuh 3000 tahun kerja keras untuk mencapainya. Selain itu, fragmen prajurit kaisar juga nyaris menjadikan Kaisar Lingya sebagai sparring. 3000 tahun waktu, dengan praktik Kaisar Lingya, tidak berhenti sejenak sebelum mencapai keadaan saat ini. Faktanya, selama 5 atau 6000 tahun, semuanya takut menakuti Guman. Situasi sebenarnya adalah bahwa ia mungkin tidak dapat mencapainya selama ribuan tahun. Dalam proses belas kasihan, Gumen berkata dengan datar. Bos, bukan karena saya tidak percaya Anda, tetapi ini terlalu berlebihan. Berapa umur Anda, dan Anda telah mencapai tingkat ini? Mengapa saya membutuhkan 5 atau 6000 tahun? Ini tidak logis. Dalam menghadapi keraguan Gumen, Chu Xingyun tidak menyembunyikan, dia langsung memberitahu prajurit roh raksasa dan segala sesuatu tentang pedang langit, tanpa menyembunyikan sepatah kata pun. Gumen tentu akrab dengan prajurit roh raksasa, pada kenyataannya. Idola pertama Gumen adalah panglima perang roh raksasa. Lagi pula, tipe keduanya terlalu mirip, keduanya tinggi dan kuat. Namun, Gumen tidak menyangka bahwa pembukaan langit sebenarnya terbuat dari serpihan prajurit kekaisaran prajurit raksasa. Pembukaan langit diciptakan setelah pertempuran prajurit roh raksasa, dalam fragmen prajurit kaisar, dan ilusi kaisar gigi roh Sun. Setelah pertimbangan cermat, Gumen segera memperhatikan kebaikan Chu Xingyun. Setelah pejuang roh raksasa itu mati, dia sudah menjadi ahli nujum, dan dia tidak pernah tahu apa itu kelelahan. 3000 tahun lebih dari 5000 kuno hingga 6000 tahun. Melihat ekspresi putus asa Gumen, Chu Xingyun berkata, "Ini, Anda juga tahu bahwa persepsi Anda masih bagus, jadi seharusnya ini harus. Untuk waktu yang lama Chu Xingyun seharusnya benar-benar tidak bisa melanjutkan. Apa lelucon, seseorang yang dapat membuat aksi kaisar tingkat Anda mengatakan bahwa persepsinya tidak sebagus yang lama. Meskipun saya benar-benar ingin menghibur Gumen, tetapi pernyataan palsu ini terlalu memalukan, yang palsu tidak tertahankan." Melihat Chu Xingyun yang terdiam, Gumen berkata, "Bagaimanapun, pembelajaran mutlak dari Maha Guru adalah pembelajaran mutlak dari Kaisar. Tidak ada 10.000 tahun. Bagaimana hal itu dapat diintegrasikan dan dikuasai sepenuhnya, saya masih naif." Melihat penampilan pahit Gumen, meskipun Chu Xingyun sangat menyedihkan, dia tidak bisa membantunya. Meskipun Chu Xingyun dapat kehilangan sentimen Zhu Lingyun untuk Guman, reinkarnasi Chu Xingyun membutuhkan dukungan metode pemotongan langit. Runtuh. Sentil. Pada saat ini, suara langkah kaki renyah terdengar di luar pagoda putih, berbalik untuk melihat Sui Liuxiang dan Sister Ding Dang masuk. Melihat Chu Xingyun datang, Sui Liuxiang tiba-tiba menunjukkan senyum yang menyenangkan, berlari sepanjang jalan, bergegas ke pelukan Chu Xingyun. Menghadapi keintiman Chu Xingyun dan Sui Liuxiang, Gumen meraih kepalanya dengan canggung dan berbalik untuk pergi dengan tergesa-gesa. Dia menyadari bahwa dia masih memilikinya. Pergi ke pintu dan melihat bahwa Ding Dang masih bodoh di sana, Gumen memelototi dan melambai pada dua saudara perempuan dan memanggil mereka. Untuk sementara waktu, hanya Chu Xingyun dan Sui Liuxiang yang tersisa di seluruh aula, saling berpelukan erat. Merangkul Chu Xingyun dengan erat, Sui Liuxiang sangat bersalah dan berkata, "Maaf, saya minta maaf Saudara Yun, Liu Xiang telah menyebabkan Anda, benar-benar minta maaf." Mendengarkan serangkaian permintaan maaf dari Sui Liuxiang, Chu Xingyun tahu bahwa Sui Liuxiang sudah tahu tentang fakta bahwa 5 tampan besar telah mengelilinginya. Meskipun dia tidak ingin dia tahu atau khawatir tentang dia, tetapi seluruh sekolah tahu tentang masalah besar, bagaimana dia bisa menyembunyikan Sui Liuxiang. Menepuk punggung Sui Liuxiang dengan lembut, Chu Xingyun berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, mereka hanya membuatku takut, sama sekali tidak berani untuk benar-benar menyerangku." Dengan ingatan Ye Xuexiang, Sui Liuxiang tentu tahu bahwa Chu Xingyun benar, tapi dia masih gelisah tentang fakta bahwa Chu Xingyun terlibat. Di masa lalu, di dunia roh nyata, dia telah menjadi beban Chu Xingyun.
Untuk menyelamatkannya, Chu Xingyun datang ke dalam air, pergi ke dalam api, berapa kali dia lahir dan mati, dan setelah 9 kematian, dia akhirnya menyelamatkannya. Tetapi karena ketidakpatuhannya, Chu Xingyun harus menyerahkan segalanya, mempertaruhkan nyawanya untuk 9 nyawa lagi, melintasi jalan kuno Singkong, dan mencapai dunia surga dan bumi. Awalnya mereka berpikir bahwa mereka berdua akan hidup bahagia sejak saat itu, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia sekali lagi menjadi beban bagi Chu Xingyun, dan sekali lagi menarik Chu Xingyun ke dalam situasi berbahaya dalam kesulitan yang mengerikan. Aroma wewangian Sui Liuxiang, seperti aroma manis lange, semua masalah dan kesedihan Chu Xingyun, semuanya tersebar. Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata, "Jangan khawatir tentang mereka, saudaramu Yun tidak mudah berurusan dengan sekelompok anak-anak berbulu, kamu tidak berpikir aku tidak bisa memperbaikinya." Hah, Dengan bangga mendengus, Sui Liuxiang dengan bangga menahannya, kata indah. "Saudaraku Yun, itu adalah pahlawan besar yang menaklukkan seluruh dunia, pahlawan besar, orang-orang itu memiliki segalanya kecuali latar belakang yang baik. Sehubungan dengan itu, mereka tidak layak untuk dibandingkan dengan saudara Yun. Latar belakang yang lebih baik." Menghadapi kata-kata Sui Liuxiang, Chu Xingyun hanya tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Chu Xingyun tidak bangga dengan ini, dia adalah pewaris reinkarnasi Kaisar Tiandi, dan reinkarnasi Tiandi dapat membunuh keberadaan 4 kaisar. Meskipun telah menghilang selama lebih dari 10.000 tahun, keempat kaisar masih berani tidak menyinggung keagungan reinkarnasi-reinkarnasi, kekuatan macam apa ini? Saya tidak memamerkan apapun, hanya saja. Dari asalnya, Chu Xingyun benar-benar lebih tinggi daripada yang disebut 5 talenta hebat. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Karena kamu memiliki kepercayaan pada saya, berhenti mengkhawatirkannya. Yang paling penting sekarang adalah perbandingan akhir tahun." Mendengar dabi akhir tahun, senyum Sui Liuxiang tiba-tiba menghilang, alisnya berkerut dengan kencang, dan warna kecemasannya sangat besar. Melihat dengan sungguh-sungguh pada Chu Xingyun, Sui Liuxiang berkata, "Meskipun mereka menghina mereka, mereka harus mengakui bahwa alasan mengapa Kaisar Zun menghargai 5 talenta besar ini masuk akal. Prestasi seni bela diri mereka sangat mendalam." "Ya." Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, "Sejak usia 5 tahun, saya sudah mulai belajar dan berlatih 1 set lengkap keterampilan tempur Kaisar Zun. Saya tidak ingin menjadi kuat." Mengangguk kepalanya, Sui Liuxiang berkata, "Terutama kepala 5 pahlawan besar, Dong Fang Shou, keterampilan pedangnya bisa disebut menarik, bahkan jika aku menghadapinya, sulit untuk mengalahkannya." Pertunjukan Oriental. Mendengar nama ini, pikiran Chu Xingyun tidak bisa tidak muncul sosok ramping Dong Xiu itu, wajah cantik, dan kecepatan yang berayun. Tidak ada keraguan bahwa itu memang kombinasi dari manusia dan pedang, yang paling menakutkan adalah bahwa dia masih seorang master tingkat kaisar. Benar-benar menakutkan untuk menempatkan penguasaan Kaisar Zun yang tiada taranya ke dalam kesatuan pedang dan manusia. Pertunjukan Oriental ini jelas merupakan penyihir kuno. Misalnya, Kaisar Ling Fengwu, yang tidak melakukan apapun kecuali aksi kekaisaran, tetapi milenium berlalu, tetapi ia masih belum mencapai kesatuan manusia dan pedang. Kesulitan mempraktikkan aksi tingkat kaisar adalah ribuan kali dari aksi kekaisaran. Belum lagi, pikirkan tentang Gumen dan para pendeta tingkat kultivasinya, mereka akan mengerti segalanya. Tentu saja, perlu disebutkan bahwa penguasaan Chu Xingyun tentang pembukaan langit tidak lagi merupakan kombinasi dari pedang manusia, tetapi telah mencapai keadaan luar biasa tanpa kemenangan. Memikirkan hal itu, Sui Liuxiang berkata dengan cemas, "Meskipun belum benar-benar cocok, karena Kaisar Zun secara pribadi menyaksikan permainan saya di tempat, ia masih mengirim mereka ke sini, berpikir mereka secara alami akan memiliki cara untuk mengalahkan saya." Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, Chu Xingyun mengangguk cemas. Jangan pernah mempertanyakan visi dan penilaian Kaisar Zun. Jika anak-anak dan cucu-cucu mereka tidak dapat mengatasi Sui Liuxiang, Kaisar Zun tidak akan pernah mengirim anak-anaknya ke sini untuk mempermalukan. Sekarang, karena mereka telah datang dan menonton Sui Liuxiang selama setengah tahun, mereka masih penuh percaya diri, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Sui Liuxiang sama sekali tidak terkalahkan di mata mereka. Setelah Sui Liuxiang dikalahkan, hanya Gumen yang tersisa. Pada dasarnya, permainan dikalahkan.
Gumen bahkan lebih kuat, dan dia juga tak terkalahkan dengan 4 tangan, belum lagi 4 tangan, mungkin 10 tangan. Yang paling mengkhawatirkan Chu Xingyun adalah bahwa meskipun emas yang tak terkalahkan dihidupkan, Guman pada dasarnya tak terkalahkan, tetapi tak terkalahkan ini didasarkan pada premis, yaitu, baju besi yang dibentuk oleh tubuh emas tidak rusak. Alih-alih menjadi prajurit biasa, Chu Xingyun tidak khawatir. Armor tubuh emas Guman tidak begitu mudah dipatahkan. Namun, jika lawannya adalah 5 pahlawan besar, Chu Xingyun tidak akan memiliki kepercayaan diri. Sebagai keturunan kultivasi hati-hati Kaisar Zun, ia berlatih keterampilan tempur Kaisar Zun. Armor tubuh emas biadab kuno, saya khawatir itu hanya bisa bertahan untuk jangka waktu yang paling lama, dan pada akhirnya akan rusak. Setelah tubuh emas rusak, maka dengan kekuatan Gumen saat ini dan begitu banyak lawan, pada dasarnya tidak diragukan lagi adalah kekalahan. Meskipun dikatakan bahwa permainan ini untuk 5 orang, jika satu pihak memiliki poin seon yang tidak dapat diselesaikan, masalah akan muncul. Satu naga dengan 4 serangga adalah normal. Sama seperti Sui Liuxiang dalam 2 tahun terakhir, hanya karena kekuatannya yang kuat, ia memimpin sekelompok rekan tim biasa untuk menyelesaikan keajaiban 200 pertempuran. Chu Xingyun paling khawatir sekarang, bukan yang lain, tetapi Oriental Show. Dengan kekuatan kombinasi pedang pendekar pedang oriental, Sui Liuxiang sulit untuk bertarung melawannya. Bahkan jika Sui Liuxiang mengalahkan 4 tampan lainnya, tetapi begitu dia menemukan pertunjukan Dongfang, dia masih kalah, dan tubuhnya yang tak terkalahkan juga akan benar-benar rusak. Setelah Sui Liuxiang dikalahkan, kapan mungkin untuk mewujudkan cita-citanya dan berdiri dengan Chu Xingyun dengan mentalitas yang sama untuk menjadi istri terdekatnya? Jika cita-cita tidak dapat dicapai, itu masih masalah kecil. Yang paling serius adalah begitu Sui Liuxiang kalah, maka sang juara pasti akan jatuh. Meskipun belum ada berita, Chu Xingyun dapat memastikan bahwa di antara 4 kaisar, perjanjian harus dicapai secara rahasia. Di antara 5 talenta muda, pemenang daftar teratas tahun ini adalah suami mertua Sui Liuxiang. Alasan mengapa tidak ada berita adalah bahwa hal seperti itu tidak dapat dipublikasikan, jika tidak itu benar-benar sebuah skandal yang tidak dapat dihapus oleh kaisar sepanjang hidupnya. Meskipun Extreme Cold Emperor sangat menyukainya dan sangat menyukai Sui Liuxiang, tetapi ketika 3 kaisar besar lainnya bersikeras, dia tidak bisa berdiri sendiri, bahkan dia tidak akan cukup bodoh untuk bertarung. Ketika 3 kaisar, Kaisar Lingmu, Kaisar Heijin, dan Kaisar Houtu, bersama-sama mengeluarkan perintah ini adalah perintah tertinggi umat manusia. Bahkan jika mereka bertiga memutuskan bahwa semua manusia akan dibakar dengan batu giok dan mati bersama dengan iblis, mereka pasti akan mengeksekusi dan menyadarinya. Kehidupan dan kematian manusia masih di tangan 3 kaisar, belum lagi pernikahan di distrik Sui Liuxiang. Karenanya, bagaimanapun, Sui Liuxiang tidak boleh dikalahkan. Juara daftar teratas tahun ini haruslah tim Liu Yun. Namun, sulit bagi Sui Liuxiang untuk mengalahkan 5 pahlawan besar tersebut. Meskipun Gumen kuat, penguasaannya terlalu dangkal. Jika itu 1 ke 1, dengan bakat Gumen, seharusnya tidak ada ketegangan dalam mengalahkan 5 Junjis. Bahkan jika itu adalah pertunjukan oriental, itu tidak bisa menjadi lawan Gumen. Jangan lupa ini adalah pertarungan tim, tidak ada yang akan sebodoh itu untuk menantang Anda. Kai Tianzan tidak bisa berhadapan muka, tetapi dia bisa bersembunyi dan melawan. Selama orang barbar kuno diabaikan, semua orang akan bekerja sama untuk mengalahkan Sui Liuxiang, dan kemudian menoleh untuk membersihkan orang barbar kuno, maka tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran. Mulai sekarang, hanya kekuatan Gumen yang kuat, sehingga pihak lain tidak bisa menghentikannya, tidak bisa berkedip, dan kemudian bekerja sama dengan kontrol Sui Liuxiang, itu dapat menghancurkan kehancuran, mengalahkan semua lawan, dan memenangkan kejuaraan dalam satu gerakan. Dengan sedikit tatapan, Chu Xingyun akhirnya membuat keputusan. Menepuk pundak Sui Liuxiang dengan ringan, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Tenang, tidak masalah, 3 hari kemudian aku akan memberimu master yang tak terkalahkan." Tuan yang tak terkalahkan. Siapa? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Liuxiang tiba-tiba membuka matanya, tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak bisa memikirkan siapa yang disebut master tak terkalahkan itu. Dengan lembut melepaskan lengan Sui Liuxiang yang ramah lingkungan, Chu Xingyun berkata, "Siapa yang bisa, tentu saja, itu orang tua. Guman."
Menghadapi Chu Xingyun, wajah Sui Liuxiang tidak bisa dipercaya. Jika satu-satu dikatakan, Guman memang bisa menjadi tak terkalahkan, tetapi jika pihak lain mengalahkannya satu persatu, dia tidak bisa tak terkalahkan pula. Melihat wajah halus Sui Liuxiang, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya dan mencium wajah kemerahan Sui Liuxiang. Di hadapan keintiman tiba-tiba Chu Xingyun, Sui Liuxiang tidak punya persiapan psikologis, dan wajah cantik tiba-tiba memerah. Melihat Sui Liuxiang dengan gembira, Chu Xingyun berkata, "Waktu mendesak, tidak ada banyak waktu untuk menjelaskan, aku akan membawanya pergi 3 hari kemudian. Aku akan memberimu barbar kuno yang tak terkalahkan." Sui Liuxiang tahu urgensi waktu dan keseriusan situasi, jadi meskipun dia sangat enggan, dia belum mempertahankannya. Setelah ragu-ragu sebentar, Sui Liuxiang dengan lembut menggerakkan jari kakinya dan bibirnya yang merah muda, mencium lembut di sudut mulut Chu Xingyun, dan dengan malu-malu berkata, "Kalau begitu, siang-siang menunggu di sini." Mengangguk pusing, Chu Xingyun tidak berani tinggal lebih lama, tinggal sedikit lebih lama, dia mungkin tidak bisa pergi. Sepanjang jalan ke ruang rahasia kultivasi di lantai 2, Chu Xingyun memanggil Gu Men, dan kemudian menuntun Gu Men meninggalkan Akademi Jiuxiao. Melalui arai teleportasi, Chu Xingyun membawa Guman kembali ke Pulau Tiangong. Setelah bergegas ke bukit di mana saluran jurang itu berada, Chu Xingyun memasuki ruang pelatihan bawah tanah. Kamar rahasia ini ditugaskan oleh Chu Xingyun ke Kaisar Abisal dan digali oleh kumbang Abisal itu. Itu sangat rahasia dan sangat aman. Memasuki ruang rahasia, keduanya memejamkan mata dan menggoda, menenangkan emosi mereka. Untuk waktu yang lama, Chu Xingyun akhirnya membuka matanya dan menatap Gu Guman. Merasakan tatapan Chu Xingyun, Gu Men perlahan membuka matanya. Menatap Guman dengan dalam, Chu Xingyun berkata, Bisakah aku percaya padamu?" Meskipun dia tidak tahu apa yang diminta Chu Xingyun untuk datang ke sini, Gu Men dengan hormat menanggapi pertanyaan Chu Xingyun. "Tentu saja, bagaimanapun juga. Aku tidak akan pernah mengkhianati Gu Men." Setelah menjawab, Gu Men memandang Chu Xingyun dengan penasaran dan berkata, "Bos, kamu membawaku ke sini dengan sangat serius, ada apa?" Setelah lama merenung, Chu Xingyun akhirnya berkata, "Sekarang, Anda memiliki 2 pilihan. Pertama adalah mempertahankan status quo, persahabatan kami tetap tidak berubah, dan rukun dengannya." Ketika kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, Gu Men berkata tanpa ragu, "Saya memilih 2. Saya tidak ingin hubungan kita diam. Jadi, apakah kamu tidak puas dengan cara bergaul kita saat ini?" Kata Chu Xingyun dengan takjub. Mengangguk-angguk, Guman berkata dengan serius, "Aku tahu bosnya sangat berpikiran dalam dan tidak bisa dengan mudah mempercayai orang, jadi aku memilih untuk menjadi kepatuhanmu, berharap menggunakan ini untuk mendapatkan kepercayaanmu." Sambil menggelengkan kepalanya, Gu Men tersenyum pahit. "Tapi jelas, pendekatan saya tidak valid, Anda masih tidak bisa mempercayai saya sepenuhnya." Mengambil napas panjang, mata Gu Men bersinar. "Yang paling saya butuhkan adalah Anda dapat membuka lengan, percaya padaku, terima aku, kenali aku, dan jika mungkin, aku berharap bisa menjadi teman baikmu Bung, bahkan saudara laki-laki." "Teman. Sobat. Saudaraku." Chu Xingyun berbisik pada dirinya sendiri, dan dalam waktu singkat menembakkan tenda yang bagus di matanya. Pernah, dia melakukannya, tetapi saudara lelakinya yang terbaik yang menikamnya di belakang, menyebabkan dia bereinkarnasi selama ribuan tahun dan kembali ke masa kecilnya. Bisakah dia benar-benar membuka tangannya dan percaya pada persahabatan lagi? Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya. "Gu Men, bukan karena aku tidak percaya padamu, tetapi bahkan jika aku percaya, hanya ada sedikit perbedaan. Bahkan aku memiliki lebih dan lebih banyak kepercayaan pada kamu. Itu hanya." Setelah jeda, Chu Xingyun berkata dengan suara yang dalam, "Hanya saja banyak hal, bahkan jika kamu adalah saudaraku, aku tidak akan melakukannya dengan mudah. Lagi pula, saudara juga bisa mengkhianati." Ini. Setelah mendengar kata-kata Chu Xingyun, wajah Gu Men kosong. "Ya, teman-teman, saudara," semua kata-kata terdengar indah. Tetapi dalam banyak kasus, orang-orang ini adalah pengkhianatan yang paling menyeluruh dan paling kejam.
Senapan terbuka itu mudah disembunyikan, panah gelap sulit dicegah, dan kerusakan dari teman bukan hanya yang paling sulit dicegah, tetapi juga yang paling dalam, paling kejam, dan paling menyakitkan. Melihat wajah Chu Xingyun, Xiaoman tahu bahwa dia telah sangat terluka oleh teman-teman atau saudara laki-laki sebelumnya, jadi dia tidak lagi rela percaya pada orang. Tentu saja, ketidakpercayaan di sini tidak sepenuhnya tidak percaya, tetapi tidak akan percaya tanpa syarat. Menatap Guman, Chu Xingyun berkata, "Mungkin Anda berpikir yang disebut teman-teman, saudara-saudara tampaknya sangat suci, tetapi pada kenyataannya, kepercayaan saya pada Anda sebenarnya telah melampaui batas ini." Melampaui batas ini. Melihat Chu Xingyun karena terkejut, Gumen belum pulih dalam beberapa saat. Tetapi jika Anda memikirkannya, itulah yang terjadi. Chu Xingyun memberinya pedang pembuka kaisar, dan meneruskan kelas tertinggi kaisar untuk memotong selas surgawi, dan secara pribadi mengarahkannya untuk membiarkan tekadnya menerobos ke Kaisar Wu Realm, tanpa kecemburuan sedikit pun, atau tersembunyi. Semua ini, tren melampaui batas teman, jika ayah Gumen masih hidup, paling-paling ia akan melakukannya. Dua perasaan terbesar di dunia bukanlah cinta atau persahabatan, tetapi kasih sayang. Perasaan orang tua lebih tinggi dari langit, lebih jauh dari bumi, dan lebih luas dari semesta. Sekarang pikirkanlah, kepercayaan yang diberikan Chu Xingyun kepadanya telah melampaui ruang lingkup teman-teman, dan saudara, tetapi dia serakah dan menginginkan lebih. Berdiri dengan malu, dia mengepalkan tinjunya di tangan kanannya dan menunjuk ke langit dengan dahinya. Dia berkata, "Gumen bersedia membuat sumpah di hati. Jika Gumen mengecewakan kepercayaan bos, dia akan melahap iblis." 10.000 melahap hati. Mendengar bahwa Gumen mengucapkan sumpah yang begitu besar, Chu Xingyun juga sangat tersentuh, tidak pernah berpikir bahwa Gumen begitu setia. Iblis jantung adalah yang paling mengerikan, bahkan Kaisar Zun tidak bisa menahan hati iblis itu. Kaisar memang abadi, tetapi tidak abadi, jika tidak bagaimana mungkin hanya ada beberapa kaisar di dunia ini. Bukankah Sui Lokyu di dunia bintang hanya kaisar yang menurun? Meskipun memiliki kehidupan yang tak terbatas, Kaisar Zun juga akan dibunuh, dan Kaisar Tianxian memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Sek. Sumpah setan jantung adalah sumpah yang paling kejam. Setelah sumpah setan surgawi dibuat, akan sulit untuk mengkhianatinya. Jika tidak, di bawah hati iblis, bahkan Kaisar yang mulia akan dirampok. Perlahan berdiri, Chu Xingyun juga mengepalkan tinjunya di tangan kanannya, mengarahkan jarinya ke langit dengan makanannya, dengan serius berkata. Chu Xingyun bersedia membuat sumpah hati, jika Chu Xingyun hidup dengan loyalitas kuno pemakan setan. Awalnya, hati Gumen bersedia tetapi dia tidak terlalu senang ketika dia membuat sumpah setan, setelah semua. Dia membuat sumpah, yang dipaksa. Namun, ketika Chu Xingyun dan dia membuat sumpah setan yang sama, Gumen hampir bahagia, hanya merasa. Bahkan jika dia mati untuk Chu Xingyun segera, dia bersedia. Jika keduanya bersumpah-sumpah yang sama pada saat yang sama, bukan siapa yang memaksanya, dan tidak ada masalah spontan dan sukarela. Ketika sumpah semacam itu dibuat pada saat yang sama, hubungan antara keduanya sudah setara dengan satu orang, dan ia tidak akan pernah mengkhianati dirinya sendiri. Saling memandang dengan gembira, hari ini, hati Chu Xingyun dan Gumen, tidak lagi memiliki celah, satu sama lain sepenuhnya dan benar-benar dipercaya. Melihat Gumen sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata sambil tersenyum. "Ayo. Kau duduk." Menghadapi perintah Chu Xingyun, Gumen duduk tanpa ragu dan menatap Chu Xingyun. Melihat di matanya, Chu Xingyun secara bertahap menyingkirkan senyumnya, dengan lembut menjulurkan tangan kanannya, mengarahkan jarinya ke makanan, dan dengan lembut menunjuk ke dahi Guman. Aliran udara dingin mengalir ke pikiran saya, saat berikutnya. Aliran jernih mengalir turun, bergabung dengan kesadaran kuno laut. Bang! Dengan suara keras, Gumen hanya merasakan matanya menyala, dan kemudian benar-benar gelap. Dalam kegelapan, jejak cahaya menyala secara bertahap, dan mekar dengan cepat. Di dunia yang gelap, sosok besar datang dari kejauhan, setiap langkah, seluruh alam semesta bergetar. Mendekati, sosok besar itu memberi Gumen tatapan dingin, lalu tangan kanannya terangkat, dan pedang raksasa besar muncul di tangannya. Semua yang mengikuti, Gumen sangat mabuk. Itu benar, raksasa ini adalah prajurit raksasa, dan apa yang dia mainkan saat ini adalah penguasaan tingkat Kaisar Buka Langit.
Melihat dengan penuh semangat pada sosok besar itu, Gumen hanya merasa bahwa setiap kali pihak lain mengayunkan pedang, bayangan hitam yang kekal muncul dalam pengetahuannya tentang laut. 1 pedang, 2 pedang, 3 pedang. Selama deru, prajurit raksasa itu mengacungkan 3.000 pedang sebelum akhirnya berhenti. Melihat lebih dalam pada tampilan terakhir Gumen, sosok besar itu meledak dalam sekejap berubah menjadi langit berbintang. Di mata nostalgia Guman, langit berbintang beredar untuk sementara waktu, dan kemudian bergabung menjadi 3.000 siluet. Melihat 3.000 siluet yang bersinar, Gumen tahu bahwa ini adalah warisan dari prajurit raksasa. 3.000 siluet Dao adalah persis apa yang Kendo akan kumpulkan di sisa-sisa tentara kekaisaran selama 3.000 tahun. Gumen akhirnya mengerti mengapa Chu Xingyun sangat berhati-hati, dan betapa berharganya warisan tak tertandingi tingkat kaisar, tidak peduli bagaimana dia menggambarkannya, itu tidak berlebihan. Dengan mengambil Sui Luoqiu sebagai contoh, kesakralan kaisar tidak diturunkan kepada siapapun. Alasan mengapa ia menolak untuk mewariskannya adalah karena hasil inisiasi dan warisan pasti akan tersebar. Warisan perang roh raksasa datang dengan mengorbankan jiwa yang terbang menjauh. Jika Sui Luoqiu juga mewarisi pengetahuan unik kaisar, maka warisannya akan berakhir, dan dia akan pergi. Sekalipun kaisar meninggal tetapi pahlawan mereka abadi, sejak catatan sejarah belum ada kaisar, dan ia mewarisi pengetahuan unik kaisar dengan inisiasi. Manfaat inisiasi dan warisan terlalu besar, pada dasarnya menanamkan wawasan seumur hidup ke pihak lain sepenuhnya dan sepenuhnya. Pada saat ini, penguasaan Guman tentang pembukaan langit benar-benar sama dengan yang dilakukan oleh prajurit roh raksasa, tetapi panglima perang roh raksasa sudah padam dalam asap dan jiwanya tersebar. Dengan desahan emosi, Gumen berencana untuk menarik diri dari lautan pengetahuan. Ketika dia mengucapkan terima kasih kepada Chu Xingyun dengan sangat tulus, cahaya keemasan tiba-tiba menyala di lautan pengetahuan. Di antara kilasan keemasan, Gumen tahu bagaimana berubah di laut. Di antara cahaya keemasan, hantu Taurus besar muncul di lautan pengetahuan Gumen. Banteng emas itu begitu besar, ia memandang ke langit, dan diidamkan, memandangi siluet dari 3.000 pedang di atas langit. Mo! Teriak Yang Tian, sang Taurus membuka mulutnya dengan ganas, dan dengan nafas yang keras, siluet langit tiba-tiba berubah menjadi gambar hantu dan tersedot ke mulut Taurus. Halo! Tidak. Melihat semua siluet Kendo, satu demi satu tersedot ke dalam perut oleh banteng emas, dan lelaki tua itu berteriak dengan sedih. Ini adalah warisan dari idola utamanya, prajurit raksasa, bagaimana kita bisa memakannya sebagai gulma? Sangat disayangkan bahwa bahkan jika Gumen berteriak dan mematahkan tenggorokannya, banteng emas itu masih tuli, dan semua siluet Kendo tersedot ke perutnya. Akhirnya, saat bayangan terakhir Kendo tersedot ke perut, sang Taurus menjulurkan lidah dengan puas dan menjilat bibirnya. Di bawah tatapan brutal lelaki kuno itu, 3 pasang garis-garis emas gelap muncul pada sepasang tanduk gagah banteng emas. Jika Anda melihat lebih dekat, 3 pasang garis emas gelap, seperti 3 pasang cincin emas gelap, ditempatkan di tanduknya. Mereka terlihat sederhana dan misterius. Ketiga pasang cincin emas ini awalnya adalah emas, dan warna bagian lain dari banteng emas itu sama. 3 cincin emas ini sesuai dengan serangan brutal, tabrakan brutal, dan injakan brutal. Tapi sekarang, setelah menelan warisan roh-roh raksasa, ketiga pasang garis emas ini menjadi emas gelap. Ketika cincin emas menjadi emas gelap, semacam pencerahan muncul dari lubuk hatiku. Perlahan menutup matanya, Gumen tanpa sadar memasuki kondisi pencerahan yang paling dalam. Dalam benaknya, Guman muncul di dunia yang kosong, dikelilingi oleh kegelapan, tanpa apa-apa. Dalam kegelapan, hanya tubuh barbar kuno memancarkan cahaya keemasan. Dengan pisau langit di tangan, Gumen memotongnya dengan pisau, membelah langit malam yang gelap menjadi 2 dari atas ke bawah. Ketika pedang itu ditebang ke tanah, pedang si barbar kuno diputar, dan potongannya langsung dipotong, dari bawah ke atas, dan lagi dengan pisau. Dengan perpecahan kedua, tanah di bawah kakinya retak dengan pisau. 2 pedang berturut-turut, seluruh dunia yang gelap, dari atas ke bawah, dari langit ke bumi, dari posisi tengah, terbelah menjadi 2 bagian, perlahan-lahan memisahkan ke arah sisi. Melihat dunia yang secara bertahap berpisah ke sisi, Gumen mendengus dingin, dan di antara pedang di tangannya, sebuah salib memotong dan meledak. Heh!
Dengan suara keras memecahkan langit, pedang emas melintas, dan di bawah satu pedang, seluruh dunia yang gelap dipotong menjadi dua bagian di pinggang. Untuk sesaat, angin bertiup dan langit runtuh. Seluruh dunia yang gelap, di bawah tiga pedang orang barbar kuno, terbagi rapi menjadi empat bagian, berjuang perlahan ke empat arah. Di bawah tiga pedang, kegelapan dikeluarkan, dan seluruh dunia dipenuhi dengan cahaya keemasan. Kebanggaan itu berdiri di langit dan bumi, dan lelaki kuno itu menjerit di langit, sekarang, dia akhirnya mencapai tingkat tertinggi. Meskipun dalam kondensasi, Kai Tianjian dikurangi menjadi 3 pukulan, tetapi apa yang disebut sebagai dua kehidupan 3, dan 3 kehidupan semuanya, pemotongan langit barbar kuno tidak melampaui trik untuk menang, dan telah mencapai tingkat tertinggi penciptaan. Setelah pukulan brutal, setelah menggabungkan Kai Tianxian, itu berevolusi menjadi Kai Tianxian. Setelah menginjak-injak secara brutal, setelah menggabungkan langit terbuka, itu telah berkembang menjadi sebuah terobosan. Setelah tabrakan brutal, setelah integrasi potongan langit terbuka, itu berevolusi menjadi potongan tak terbatas. Membuka bumi dan membuat dunia tanpa akhir, ini adalah Dadao yang sempurna. Tentu saja, Guman hanya tahu sekarang, dan mengetahui tidak mungkin terjadi. Selain itu, ranah Guman saat ini hanya Nirvana Jiao Shongtian, yang tidak cukup untuk mengerahkan semua kekuatan himpunan ilmu pedang ini. Namun, karena sudah diketahui, tidak sulit untuk melakukannya, yang diperlukan hanyalah waktu. Pada saat ini, Guman seperti anak kecil yang baru saja menerima inisiasi untuk meneruskan kekuatannya. Meskipun ia penuh dengan ekonomi, ia sulit untuk dipelajari dan diterapkan, dan setidaknya ia tidak dapat belajar menggunakannya. Terlebih lagi, dengan tubuh anak yang lemah, mustahil untuk mendorong pisau sekuat itu. Namun, meskipun dia tidak bisa melakukannya untuk saat ini, dia hanya perlu tumbuh dan mengolah langkah demi langkah, dan negara selalu dapat dinaikkan. Setelah banyak pertempuran, ia terus meningkatkan wilayahnya. Ketika suatu hari ia dapat sepenuhnya mengerahkan semua kekuatan seni bela diri ini, ia sudah tertinggi, Kaisar Pedang Dao. Perlahan membuka matanya, Guman hanya merasakan wajah dingin. Saya menyentuhnya tanpa sadar dan menyadari bahwa saya sudah menangis. Setelah penyempurnaan Dadao, Guman tidak perlu lagi belajar dan berlatih teknik pedang, dia hanya memiliki dua hal yang harus dilakukan sekarang. Hal pertama adalah berlatih secara gila-gilaan dan tingkatkan seni bela diri Anda. Hal kedua adalah bertarung dengan panik, belajar menerapkan, dan mengubah pengetahuan menjadi kekuatan. Selama kita terus berputar di sekitar 2 poin ini, Kaisar Zun pada dasarnya adalah masalah saja. Puff. Berlutut di tanah dengan keras, Guman menangis dan berkata, "Kultivasi saudara, Guman. Dapatkan itu." Dengan cepat membungkuk dan mendukung Guman dengan keras, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu dan aku harus begitu sopan, cepat bangun." Berdiri dengan penuh semangat, Guman sangat berterima kasih untuk memegang lengan Chu Xingyun, bergetar. Sejak itu, bos telah dikirim, naik gunung pisau, turun ke lautan api, Guman akan mati selamanya. Ketidaktaatan akan ditelan oleh semua iblis. Sambil tersenyum, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu telah mengatakan bahwa kamu dipersilakan." Setelah jeda, Chu Xingyun memberikan ekspresi serius dan berkata dengan serius, "Tapi serius, aku benar-benar punya satu hal yang perlu kamu lakukan." "Papa." Menekuk dadanya, Guman berkata, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda bisa melakukannya, Guman akan melakukannya dengan segenap kekuatan Anda. Jika Anda tidak bisa, Guman akan melakukannya dengan putus asa." Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Kamu salah, jika kamu tidak bisa melakukannya, tapi aku memaksamu untuk melakukannya dengan putus asa, bukankah itu mengecewakanmu, maka aku tidak akan menderita setan." Ini. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Guman tidak bisa tidak menjadi bodoh, ya. Bos juga membuat sumpah setan hati, dalam hal apapun, dia tidak bisa melukai dirinya sendiri. Guman terkejut dan senang, Chu Xingyun berbisik. "Bagaimana? Apakah Anda ingin punya trik dengan 5 pahlawan besar itu? Lihat nama terkenal Anda, apakah orang pertama dalam sejarah Nirvana benar-benar layak namanya?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Guman tidak bisa membantu menyipitkan matanya dan dengan bangga berkata, "Bahkan jika bos tidak memberikan kekuatan kepada saya masih tidak takut pada mereka, belum lagi sekarang."
Sambil tersenyum bangga, Gu Men berkata, "Saya bisa bertanggung jawab untuk mengatakan bahwa dalam kehidupan ini, mereka tidak akan dapat mengalahkan saya. Mode saya yang tak terkalahkan sekarang sempurna dan tidak dapat dihancurkan." Shen Leng tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Sangat bagus, yang saya inginkan adalah rasa percaya diri dan keberanian seperti ini, jika tidak bagaimana saya bisa menjadi saudara laki-laki saya dari Chu Xingyun. Silakan, kalahkan 5 pahlawan besar, raih keberuntungan mereka, dan juara daftar teratas adalah milik kita." "Saudaraku." Gu Xingyun memanggil saudaranya, Gu Men sangat senang, tetapi pikirkan baik-baik, dalam hubungannya dengan Chu Xingyun, tidak sesederhana saudara. Bahkan saudara terbaik tidak dapat melakukan keduanya. Tidak akan ada kecurigaan antara satu sama lain. Saling memandang dengan tersenyum, Chu Xingyun dan Gu Men berdiri, membuka kantor rahasia, dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan ruang rahasia, keduanya muncul di puncak bukit dan melihat sekeliling. Laut bambu hijau benar-benar menyegarkan. Hah, Menghirup udara segar dan mengagumi ombak bambu yang bergoyang di bawah angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba, Chu Xingyun menemukan sesuatu yang salah. "Sudah 3 hari 3 malam sejak saya memasuki ruang rahasia sampai sekarang, dan sekarang siang hari pada 3 hari. Transfer kekuatan berlangsung cepat, dan itu diselesaikan hanya dengan 1 jari, tapi kemudian." Gu Men memasuki kondisi pencerahan, dan realisasi ini adalah 3 hari 3 malam. Selama 3 hari, Chu Xingyun hanya bisa tinggal di samping Gu Man. Pada saat ini, Gu Man tidak bisa diganggu oleh jejak. Chu Xingyun juga sangat iri dengan pertemuan Gu Men. Anda tahu. Bahkan Chu Xingyun, pada awalnya, itu tidak ada trik untuk menang. Meskipun ini dianggap sebagai salah satu ranah tertinggi, itu bukan kesempurnaan yang hebat. Hari ini, Chu Xingyun tidak tahu apa yang terjadi dalam tubuh Gu Man, tetapi yang pasti adalah bahwa keahlian pedangnya telah melampaui bidang tanpa trik dan kemenangan, dan di atas ini, hanya dakwaan tingkat kimia. 3 hari 3 malam, Chu Xingyun terus tidur, Gu Men akhirnya terbangun, dan baru saja mengonfirmasi secara pribadi, dia memang pedang yang lengkap. Namun, meskipun waktu telah berlalu 3 hari 3 malam, waktu saat ini adalah siang hari. Menurut logika, seharusnya ada banyak hari pengrajin, bekerja di sini. Menurut perjanjian antara Chu Xingyun dan Kaisar Abyss, sejumlah besar bambu panah ditebang setiap hari, dilemparkan ke lorong, dan dikirim ke jurang bawah tanah untuk memelihara kumbang abisal itu. Tetapi pada saat ini, tidak ada sosok di sekitar bukit, yang jelas-jelas menentang perintah yang dikeluarkan Chu Xingyun. Selain itu, karena siang hari, asap bambu harus naik di antara hutan bambu. Tapi sekarang, seluruh laut bambu itu segar, di mana asap masakannya. Dengan hati yang erat, Chu Xingyun menyapu lereng bukit dan berlari menuju daerah di mana pengrajin tinggal. Berlari sepanjang jalan ke ruang tamu, Chu Xingyun terkejut menemukan bahwa semua gudang kerja kosong, dan semua alat di gudang kerja juga hilang. Apakah itu? Apakah ada serangan? Salah. Jika diserang, pasti akan ada noda darah, dan tidak mungkin menjadi begitu rapi di gudang kerja, kecuali alat-alatnya hilang, semua yang lain sangat bersih dan rapi. Melihat satu gudang demi satu, Chu Xingyun bisa yakin bahwa meskipun dia berjalan tergesa-gesa, pengrajin ini tidak panik dan tidak meninggalkan tanda-tanda rahasia. Kemungkinan diserang dapat dikesampingkan. Ketika memikirkannya, Gu Men berkata dengan keras. "Bos, lihat, ada asap masak di sana." Mendengar suara Gu Men, Chu Xingyun menoleh dan melihat ke atas. Apa yang dilihatnya adalah bahwa Gu Men melompat ke atap bambu tanpa tahu kapan, menunjuk ke kejauhan dan berteriak dengan keras. Melompat di samping Gu Men, Chu Xingyun meletakkan tangannya di pergola dan memalingkan muka. Jauh dari sana, ke arah pantai, ada beberapa asap berasap, dan mereka bangkit. "Kami dulu." Menyapa Gu Men dengan dingin, Chu Xingyun berlari dengan kecepatan penuh dan bergegas ke arah asap memasak yang naik. Tiba di dekat pantai sepanjang jalan, akhirnya. Chu Xingyun melihat kelompok pengrajin. Dari kejauhan, di hutan bambu di tepi pantai, 500.000 atau 600.000 anggota keluarga pengrajin berkumpul di pantai, memandang ke arah pelabuhan tanpa bersuara. Di pelabuhan di tepi laut, 10 kapal besar tinggal di sana. Puluhan ribu pengrajin berdiri dalam antrian panjang untuk naik ke 10 kapal besar.
Dalam 3 atau 2 langkah, Chu Xingyun berlari ke kerumunan, dan setelah melihat-lihat selama seminggu, ia segera menemukan pengrajin tua. Pengrajin tua ini adalah salah satu dari ribuan pengrajin tua yang bertanggung jawab atas manajemen. Pengrajin veteran ini semuanya berusia 100-an, dan mereka sudah tua dan membusuk. Mereka tidak lagi dapat bekerja, dan mereka terutama bertanggung jawab atas manajemen. 1000 pengrajin tua, masing-masing bertanggung jawab untuk mengelola 100 pengrajin, dengan bantuan mereka manajemen Chu Xingyun di Pulau Tiangong bisa begitu metodis. Menatap dengan cemas pada pengrajin tua, Chu Xingyun berkata, "Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana mereka pergi?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, pengrajin tua itu menghela nafas dan berkata dengan sedih. Kemarin pagi, di bawah proposal bersama para pemimpin 5 penjaga utama, militer mengerahkan jutaan pengrajin di Pulau Tiangong untuk membangun pabrik tentara langsung di bawah militer. Mendengar ini, Chu Xingyun hanya merasa gelap di depannya. Trik ini benar-benar kejam. Yang disebut 5 kepala tentara terlarang, tentu saja, 5 keturunan yang paling dihargai oleh 5 kaisar, yaitu, 5 pria tampan di Akademi Jiuxiao. Meskipun mereka tidak berani membunuh Chu Xingyun, selama mereka masih dalam aturan, mereka bisa melakukannya dengan tidak bermoral. Selain itu, dari sudut pandang tertentu, Chu Xingyun memang mengambil keuntungan. Pulau Tiangong memang milik Chu Xingyun, tetapi penduduk pulau itu bebas dan bukan milik siapapun. Setelah komando militer diberikan, pengrajin tidak punya pilihan selain mematuhi perintah. Meskipun Chu Xingyun diadu, tindakan dari 5 junjis berdiri di ketinggian moral yang memerintah, yang baik untuk seluruh departemen militer, dan bahkan untuk seluruh umat manusia, tetapi tidak begitu baik untuk Chu Xingyun. Mengambil napas panjang, sesuai dengan kemarahan batinnya, Chu Xingyun tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan ini sama sekali. Lagi pula, dia tidak menganggapnya serius. Tapi alasan mengapa Chu Xingyun mengambil keuntungan dari ini adalah tidak benar-benar egois, tetapi harus melakukannya. Dibutuhkan banyak uang untuk mempelajari cara rune, dan tidak mungkin bagi militer untuk membayar uang ini, maka hanya Chu Xingyun yang akan menghasilkannya sendiri. Bayangkan bahwa cara rune bukanlah cara kultivasi, bahkan jika senjata yang kuat dikembangkan, ia tidak memiliki keuntungan atau promosi untuk kekuatannya sendiri. Alasan mengapa dia lebih suka menunda kultivasinya adalah untuk menghabiskan kekayaannya dan mempelajari cara rune. Apa yang dilakukan Chu Xingyun? Bukankah itu untuk melindungi seluruh umat manusia untuk setan dan setan? Chu Xingyun sendiri tidak memiliki keinginan untuk uang. Pada hari kerja, selain minum anggur, itu memang sangat berharga, mana yang luar biasa untuk makanan, pakaian, dan keperluan rumah tangga Chu Xingyun. Pakaian. Itu hanya gaun hitam tebal, bukan satin, dan itu bukan harta alami seperti sutra. Makanan Chu Xingyun sekarang pada dasarnya hanya minum, tidak makan, dan tidak punya apa-apa untuk diminta. Tempat tinggal. Satu-satunya tempat tinggal tetap Chu Xingyun adalah Pavilion Lingfeng, halaman kecil yang tenang, yang hanya sementara disewa, bukan milik Chu Xingyun. Oke, meskipun saya pernah membeli kereta dengan Kaisar 9 butir, motif untuk membeli kereta itu untuk cara rune, jika tidak, Chu Xingyun hanya akan membeli kereta biasa, hanya nyaman. Dapat dikatakan bahwa pakaian, makanan, perumahan, dan transportasi Chu Xingyun adalah satu-satunya barang mewah yang merupakan anggur empulur es, tetapi itu dibawa dari benua roh sejati. Apa hubungannya dengan alam semesta? Selain itu, Chu Xingyun makan, memakai, hidup, berjalan, duduk, dan berbaring, semuanya biasa-biasa saja dan tidak ada perbedaan antara warga sipil biasa, bahkan jika ia mendapat lebih banyak uang, ia juga digunakan untuk rune. Tapi sekarang, rantai modal Chu Xingyun rusak. Di bawah gaji 5 tampan besar, Chu Xingyun tidak bisa lagi mendapatkan manfaat sedikitpun dari perdagangan senjata. Meskipun ada tumpukan batu roh di gudang klan iblis, itu milik kekayaan klan iblis. Jika kekayaan itu digunakan, rantai modal klan iblis akan hancur. Begitu klan iblis mandek, jurang Chu Xingyun akan benar-benar bangkrut. Meskipun ada banyak kekayaan dalam iblis, potensi pengembangan juga sangat besar. Bahkan jika semua kekayaan dihancurkan ke dalamnya, itu tidak cukup bagaimana bisa digelapkan. Saat ini, Chu Xingyun harus mengagumi bahwa tamparan dari 5 tampan besar benar-benar kejam. Dan bahkan dengan tamparan ini, bagaimanapun juga Chu Xingyun tidak bisa menolak.
Pihak lain telah berdiri di titik tertinggi moralitas dan dapat dengan mudah menghancurkan Chu Xingyun. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun menatap pengrajin tua di depannya dan berkata, "Nah, sekarang, aku tidak bisa menghentikannya. Aku berharap masa depan yang cerah dan pelayaran yang mulus." Guixin memandang Chu Xingyun dengan perasaan bersalah, dan pengrajin tua itu berkata, "Yang lain akan pergi, tapi orang-orang tua ini, kita tidak akan pergi, kita akan tinggal dan menjaga makam leluhur." Hah, Melihat curiga pada pengrajin tua, Chu Xingyun berkata, "Jangan pergi. Bagaimana mungkin? Jika Anda tidak pergi, bagaimana 100.000 pengrajin akan mengelola?" Dengan senyum sedih, pengrajin tua itu berkata dengan getir, "Tidak semua orang sama pragmatisnya seperti Anda, pada kenyataannya. Kita pergi, dan para pengrajin itu benar-benar tidak bisa mengelolanya." hah, Melihat pengrajin tua yang ragu, Chu Xingyun tidak mengerti apa yang dia maksud untuk waktu yang lama. 1.000 pengrajin tua ini dulunya adalah yang paling terampil dan bergengsi di pulau itu. Jika tidak, bagaimana mungkin 100.000 pengrajin itu mendengarkan mereka dengan patuh? Hanya saja sekarang mereka lebih tua dan lebih lemah secara fisik, mereka tidak lagi dapat terlibat dalam pekerjaan manual, sehingga mereka beralih ke manajemen. Di bawah pengawasan ribuan pengrajin ulung ini, 100.000 pengrajin tidak berani malas dan sebaliknya, bagaimana malas dan lembam mudah diatasi. Tentara, yang menyembah seni bela diri yang kuat. Bagi pengrajin, sifat ibadah adalah orang-orang yang sangat terampil dan berpengetahuan. Tanpa ribuan pengrajin tua ini, siapa yang bisa meyakinkan 100.000 pengrajin itu? Tidak masalah dari sudut pandang mana, ribuan pengrajin tua ini hanya akan membantu manajemen. Tunggu. Untuk sesaat, Chu Xingyun menatap pengrajin tua itu dengan terkejut. Hanya dalam satu kasus, ribuan pengrajin tua ini akan menjadi penghalang, yaitu, beberapa orang di Departemen Militer ingin bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Jika 1.000 pengrajin tua telah lewat, maka tidak perlu diragukan, semua pengrajin hanya akan mendengarkan pengaturan dan pengiriman ribuan pengrajin tua. Namun, dari perspektif militer, ide-ide mereka mungkin tidak sama. Sebagai pabrik militer langsung di bawah Kementerian Urusan Militer, mereka tentu berharap bahwa mereka dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Kementerian Urusan Militer, daripada menginginkan semua pengrajin untuk membentuk kelompok dan membentuk mereka sendiri. Jika Anda ingin memegang persenjataan ini sepenuhnya di tangan Anda harus sudah memegangnya di tingkat akar rumput. Semua pejabat dan manajer harus dikirim oleh Departemen Militer. Jika pengrajin tua ini juga lulus, mereka akan mengulangi fungsinya dengan manajer yang dikirim oleh militer. Dengan cara ini, siapa yang harus didengar oleh semua pengrajin? Apakah Anda mendengarkan ribuan pengrajin tua, atau manajer yang ditugaskan oleh militer? Memang, seperti kata pengrajin tua, mereka benar-benar lewat dan mereka benar-benar tidak bisa mengelolanya. Departemen Militer, sebagai otoritas tertinggi militer, sebagian besar ceroboh. Retret di sini bukan merendahkan, tetapi pernyataan objektif. Retret juga sangat penting. Mengapa tidak pragmatis? Chu Xingyun berbeda, dia peduli dengan hasilnya, hanya pragmatis, tidak sembrono. Bagian dari retret, Chu Xingyun yang dipercayakan kepada ribuan pengrajin tua ini, juga dapat melakukan dengan sangat baik. Namun, Chu Xingyun hanya seorang individu, dan Departemen Militer adalah keseluruhan, dengan aturannya sendiri, yang tidak dapat dengan mudah dilanggar. Melihat tatapan kontemplatif Chu Xingyun, pengrajin tua itu menurunkan suaranya dan berkata, "Tidak hanya itu, ketika semua orang bergerak, kami semua mayat hidup berdiskusi, dan secara kolektif mengambil 36 hari para pengrajin ahli dari silsilah dihapus di sini." Apa? Kalian? Mendengar kata-kata pengrajin tua, Chu Xingyun terkejut. Dia tidak mengerti mengapa pengrajin tua ini begitu fokus padanya, dia tidak melakukan apa-apa. Meninggalkan bibir, pengrajin tua itu berkata, "Apa yang orang-orang di Departemen Militer tahu? Mereka hanya peduli dengan minat, tetapi tidak pernah mau menginvestasikan uang untuk belajar. Hanya Anda yang benar-benar pragmatis, dan pragmatisme adalah kualitas pengrajin yang paling penting." Setelah merentangkan tangannya, Chu Xingyun tersenyum pahit, "Saya juga ingin melanjutkan penelitian, tetapi semua pengrajin hilang, dan rantai modal rusak. Bahkan jika saya ingin belajar, saya tidak bisa melanjutkan." Sambil menggelengkan kepalanya, pengrajin tua itu berkata, "Bagaimana pendapatannya terputus?"
Pulau Tiangong ini adalah milik Anda secara pribadi. Bahkan jika Kaisar sudah dekat, ia tidak memiliki hak untuk memulihkannya. Meskipun laba akan terdilusi, masih sangat mahal untuk datang. Mendengar kata-kata pengrajin tua, Chu Xingyun berkata, maksudmu, Jianzun? Mengangguk kepalanya, tuan tua itu berkata, desain rune emas tajammu didasarkan pada bambu panah. Jika tidak ada bambu panah, rune itu tidak berguna. Mengangguk jelas, memang demikian, ledakan panah emas yang tajam, menggunakan bambu panah sebagai poros panah dan daun bambu sebagai bulu panah, bahkan panah hanya pada tiang bambu, dan ujung bambu dipotong miring. Pola emas angin ledakan hanya bisa dibuat dengan panah bambu untuk menghasilkan panah emas angin ledakan, yang tidak pernah bisa diganti dengan bahan lain. Melihat khawatir pada pengrajin tua, Chu Xingyun berkata, pengrajin 36 hari, apakah Anda yakin tidak ada masalah? Anda harus tahu bahwa rahasia ini tidak dapat disembunyikan. Sambil terkekeh, pengrajin tua itu berkata dengan jijik. Kami tidak ingin bersembunyi lagi, mereka telah diusir dari kami, mereka bukan lagi pengrajin Tianyun, dan... Melihat Chu Xingyun, pengrajin tua itu tersenyum dan berkata, kami telah mengatakan kepada orang-orang di Departemen Militer bahwa 36 hari pengrajin sudah rombongan Anda, sebagai milik pribadi Anda, bahkan Departemen Militer tidak bisa bergerak. Mendengar kata-kata pengrajin tua, Chu Xingyun sangat gembira. Meskipun Departemen Militer kuat, ia tidak pernah berani mengambil alih kepemilikan pribadi. Hak milik pribadi adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat, yang merupakan garis dasar-dasar untuk reproduksi dan pengembangan manusia. Jika ini tidak dijamin, ras atau pasukan ini akan segera punah. Tidak menjamin kepentingan individu pribadi dan secara sewenang-wenang merampas properti pribadi warga sipil jelas merupakan gaya perampok yang surut. Manusia lebih suka dihancurkan oleh iblis daripada jatuh ke dalam situasi seperti itu. Pada awalnya, ketika Kaisar Reinkarnasi mengambil alih kekuasaan umat manusia dan menurunkan 5 kaisar, ia dan keempat kaisar membuat sumpah iblis. Mereka yang melanggar hak milik pribadi adalah musuh mati dari 5 kaisar. Jika ada kaisar yang berani duduk diam dan mengabaikan atau bahkan berkomplot, ia akan dilahap oleh semua setan, dan ia tidak akan pernah dilahirkan. Menatap laut di kejauhan, Chu Xingyun mencibir, pengrajin ini, mereka mengambilnya seperti yang mereka inginkan, tetapi Jianzhu, meskipun Chu Xingyun harus memberikannya, tapi harganya. Oke kakak, terima